Perkenalkan, nama lengkap saya Mariani Isabella Padur, biasa dipanggil Ica, dengan NIM 231414029. Izinkan saya melalui video ini ingin mempresentasikan tentang analisis kesalahan-kesalahan berhitung dalam matematika. Simak video ini. Oke, berbicara tentang berhitung, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan kata itu. Berhitung itu berkaitan dengan matematika, yang artinya adalah berhitung merupakan kemampuan seseorang dalam mengerjakan suatu hitungan yang menggunakan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian yang berkaitan dengan konsep pengenalan bilangan dan lambang bilangan. Nah, teman-teman, berhitung dalam matematika itu adalah suatu hal yang baik dan hal yang harus diketahui oleh seseorang, terutama ketika ia hadir dalam matematika, baik mungkin di bangku kuliah dia mengambil prodi matematika dan ataupun di SMA seperti jurusan IPA. Nah, itu kan kemampuan yang paling dasar adalah menghitung. Nah, berhitung ini memiliki 4 dasar utama, yaitu seperti yang dijelaskan melalui pengertian tadi, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun, seringkali orang-orang merasa bahwa menghitung itu cukup rumit atau berhitung itu cukup rumit. Nah, di kalangan mahasiswa, di kalangan pelajar, guru, bahkan juga orang-orang yang mungkin merasa dirinya sudah pantas berhitung, itu masih ada kesalahan-kesalahannya. Dia sudah benar di hasil, tapi salah dalam pengerjaan atau langkah-langkah dalam mencapai hasil tersebut. Dan berhitung bukan hanya melihat bagaimana hasilnya, tetapi bagaimana langkah-langkah itu. Nah, seringkali orang mendapat kesalahan-kesalahan. Orang yang berpendidikan saja itu seringkali merasa bahwa berhitungnya itu memiliki kesalahan. Nah, lantas bagaimana dengan orang yang tidak mendapatkan pendidikan sama sekali? Yang pasti itu sangat menjadi keprihatinan kita, terutama kalangan yang ada di perkampungan yang tidak mendapatkan pendidikan itu. Nah, justru itu saya akan menjelaskan apa saja kesalahan-kesalahan. Nah, dari essay saya mengambil 3 kesalahan yang mungkin dapat diberikan kepada atau dijelaskan kepada teman-teman. Selain kita mengetahui bagaimana pengertian berhitung, kita juga harus mengetahui apa sih kira-kira manfaat berhitung itu. Oke, jadi manfaat berhitung dalam matematika adalah seseorang dapat berpikir lebih sistematis. Jadi, ketika ia sudah mahir dalam berhitung, biasanya seseorang itu dalam berpikirnya, dalam berbicara, ia terlihat cerdas, begitu pula cara berpikirnya lebih logis, lebih cepat, begitu pula dalam menyelesaikan masalah-masalahnya dalam kehidupan sehari-hari itu terlihat tampak mudah. Seorang terlihat seperti itu karena kebiasaannya yang sering berhitung dan berlatih deret. Hal tersebut karena kebiasaan orang itu dalam berhitung serta berlatih deret. Nah, katanya ketika ia sering berhitung atau misalnya sering berlatih deret ini, kinerja otak akan terlihat lebih baik dan teratur. Nah, jika seseorang sering berpikir logis, maka ia tidak akan mudah terbius dengan berita hoax atau berita palsu. Menyelesaikan latihan soal matematika akan secara paralel melatih otak untuk berpikir secara optimal. Jadi ketika ia mulai sering berhitung, cara berpikirnya itu akan baik dan teratur, serta dalam memecahkan masalah ia tidak langsung mengambil keputusan, tetapi ia lebih berpikir lebih baik untuk memberikan keputusan itu dengan matang, begitu. Keren gak sih kalau misalnya berhitung itu dijadikan kebiasaan setiap hari dengan latihan-latihan soal matematika atau misalnya kayak latihan deret begitu. Nah, sering itu akan menjadi pola pikir kita dalam menyelesaikan masalah lebih cepat begitu. Nah, jadi berhitung itu merupakan kebutuhan dasar. Semua orang butuh kemampuan untuk berhitung. Nah, dengan mengetahui kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika itu dapat membuat dan memudahkan seseorang tahu di mana kelemahannya. Namun di sisi lain,
seseorang yang sering berhitung itu juga sering terdapat kesalahan dalam berhitung, terutama dalam langkah-langkah berhitung. Nah, seperti yang tadi dijelaskan pada awal tadi, ia mungkin berhasil menemukan hasil dari soal atau masalah tersebut, namun ia tidak sesuai dengan sistematis atau prosedur atau langkah-langkah dalam mengerjakan soal. Maka saya sebagai penjelas akan menjelaskan 3 kesalahan dari esai saya yang saya ringkas untuk saya berikan informasi kepada teman-teman agar teman-teman juga dapat sering mengoreksi diri apakah cara berhitung ataukah cara menyelesaikan soal saya sudah benar atau belum. Nah, juga dapat memberikan penjelasan kepada orang, adik, teman, ataupun orang lain yang di sekitar Anda yang mungkin merasa bahwa berhitung yang dia lakukan itu adalah salah. Maka dari itu teman-teman mengetahui kesalahan-kesalahan ini. Kesalahan-kesalahan ini cukup simpel, tapi menurut saya itu merupakan salah satu kesalahan berhitung yang sering terjadi. Kesalahan pertama yang saya ambil itu adalah kesalahan dalam membaca bilangan. Nah, contohnya adalah angka 208 dibaca dengan 28. Nah, karena bilangan 208 dianggap sebagai gabungan dari 20 dan 8. Atau misalnya ada 4006, itu dibaca dengan 406. Karena bilangan itu 4006 itu antara 400 dan 6, sehingga orang membaca 406. Namun itu salah. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah angka 4006. Nah, terus ada beberapa orang yang membaca mungkin itu dengan sebutan 406 karena di antara 4006 ini terdapat angka 400 dan 6 sehingga orang sering salah membaca bilangan tersebut. Kesalahan yang kedua adalah bagaimana ia menentukan tanda perbandingan. Nah, contohnya ada angka 489.512 512. Nah, perbandingan kita tahu bahwa kayak ada yang lebih besar, tanda lebih besar, tanda lebih kecil. Tapi seseorang terkadang sulit menentukan kira-kira mana angka yang lebih besar sehingga dia harus mengisi apa di titik-titik itu. Ada loh, banyak malah. Nah, terus biasanya dia mengisi titik-titik di atas dengan tanda perbandingan yang salah. Kayak tadi soalnya adalah 409.512. Terus dia menjawab 489 lebih besar dari 512. Nah, maka dari itu disebut suatu kesalahan dalam menentukan tanda perbandingan. Yang ketiga itu adalah kesalahan operasi hitung bilangan, yaitu dalam menentukan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, contoh soal adalah seperti ini. 5 ditambah 48 dikurang min 12 dibagi 4. Nah, ada siswa yang menjawabnya itu adalah 20. Nah, kesalahannya siswa melakukan perhitungan dimulai dari depan, mengikuti pola kalkulator, dan mengabaikan prinsip dalam berhitung. Yang seharusnya ia harus mengerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu, bukan mulai dari depan. Kayak 5 tambah 48 dia langsung mengerjakan itu seperti biasa. Tetapi justru dalam operasi bilangan matematika yang lebih kuat adalah perkalian dan pembagian. Nah, banyak orang yang seperti ini yang salah menghitung operasi hitung bilangan. Oke, dari 3 macam kesalahan tadi, yang pasti kita dapat memaklumi karena setiap manusia pasti ada kekurangan, ada kelemahan. Jadi tidak semua orang sempurna. Tapi sebagai seorang penjelas, di mana ada kesalahan yang pasti ada solusinya. Dan saya akan menjelaskan solusi dari 3 kesalahan ini. Oke, jadi solusi yang pada kesalahan pertama itu adalah tentang kesalahan dalam membaca bilangan. Nah, dari yang telah diuraikan pada contoh, dapat diatasi dengan membaca bilangan besar atau misalnya lebih dari 1000 dengan memperhatikan pengelompokan angka berdasarkan tanda titiknya. Nah, yang pertama, kelompok paling belakang dibaca apa adanya, misalnya 78. Itu dibaca dengan 78.
Masih pada kesalahan yang pertama, yaitu langkah kedua yang harus dilakukan, yaitu adalah kelompok di depannya diakhiri dengan kata ribu. Misalnya 620 dibaca dengan 620.000. Ketiga, kelompok di depannya lagi diakhiri dengan kata juta, yaitu dibaca 3 juta, maka digabungkan menjadi 3.620.078. Untuk kesalahan kedua itu adalah tentang menentukan tanda perbandingan. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah untuk membandingkan dua bilangan, bandingkan angka yang paling kiri terlebih dahulu. Jika angkanya sama, bandingkan di sebelah kanannya. Jika angka tersebut masih sama, bandingkan lagi angka di sebelah kanannya, dan seterusnya hingga yang paling kanan. Jadi seharusnya seperti pada contoh adalah 409.512. Nah, angka yang kiri yang paling awal itu adalah 4. Terus angka kedua yang paling awal adalah 5. Otomatis 4 lebih kecil dari 5. Nah, kemudian contoh soal ini bagus karena kedua angka ini adalah angka yang berbeda sehingga dia dapat ditentukan. Jadi cukup melihat angka yang awalnya saja itu sudah menentukan bagaimana perbandingan angka ini, sehingga jawabannya adalah 489 lebih kecil dari 512. Pada masalah yang ketiga mengenai tentukan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Yaitu dengan cara menggunakan prinsip berhitung matematika seperti berikut. Nah, yang pertama, dahulukan operasi di dalam kurung. Ya, biasanya kan kalau misalnya ada soal di depannya udah ada kali, tambah, kayak 4 kali 2 dibagi 4 lagi, dikurang dalam kurung 5 tambah 12. Yang pasti itu harus mengerjakan dalam kurung. Meskipun kita tahu bahwa kali dan bagi lebih kuat, tetapi ketika ada kurung pada soal, itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, terus yang kedua, dahulukan operasi pangkat atau akar. Nah, kalau misalnya ada akar atau pangkat. Yang ketiga, dahulukan operasi perkalian dan pembagian. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian itu baru mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Dengan demikian, kesimpulannya adalah kesalahan dalam matematika itu menjadi satu masalah. Namun terkadang banyak orang berpikir bahwa kesalahan dalam matematika itu menjadi satu hal yang wajar, karena mereka berasumsi bahwa matematika itu menjadi hal yang rumit atau hal yang sulit. Nah, dan kesalahan pada setiap orang itu menjadi hal yang wajar juga, karena beberapa orang berpikir manusia itu tidak ada yang sempurna, semuanya memiliki kesalahan, kekurangan gitu dari kelebihan mereka. Jadi seseorang memaklumi itu. Tapi alangkah baiknya terutama kita sebagai kalangan anak muda, baik di era mahasiswa, tingkat SMA, SMP, atau bahkan SD yang akan meneruskan generasi-generasi selanjutnya, itu dapat memiliki tekad untuk belajar dari kekurangan itu, untuk berusaha lagi sebaik mungkin agar dapat memecahkan masalah-masalah, atau misalnya sering memiliki tekad lagi yang lebih untuk dapat belajar semakin agar mengetahui tentang matematika. Ya, meskipun kita tahu bahwa seseorang, baik siswa atau siswi atau pelajar bahkan mahasiswa, dalam mengerjakan soal itu sering keliru dengan hasilnya karena kurangnya memahami materi dan lemahnya kemampuan siswa atau setiap orang dalam mengerjakan soal matematika. Kesalahan itu sering dimaklumi dengan suatu kata yang mungkin wajar, karena setiap manusia itu memiliki kekurangan atau kelemahan dari apa kelebihan yang dia punya. Namun alangkah baiknya khususnya kita sebagai anak muda itu memiliki tekad yang lebih dalam mengetahui pemecahan masalah terutama dari yang bersangkutan dengan matematika ini. Karena ketika kita semakin ingin menggali atau mencari tahu apa kira-kira yang menjanggal dalam masalah ini, kita juga semakin memiliki banyak ilmu, terutama ketika kita ingin menyelesaikan masalah-masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi kembali ke manfaat matematika, bahwa ketika kita sering berhitung, ketika kita melatih dalam menyelesaikan soal matematika, cara berpikir kita pun akan terlihat logis dan lebih cepat serta lebih baik begitu. Jadi jangan jadikan matematika itu sebagai musuh, namun jadikan matematika sebagai teman dalam memecahkan suatu masalah dalam hidupmu agar lebih menarik begitu. Oke, sekian dari saya terkait penjelasan tentang analisis kesalahan berhitung dalam matematika. Kiranya apa yang saya jelaskan ini dapat berguna bagi kita semua. Jika ada salah kata serta salah penyampaian dari saya, juga tingkah laku, mohon dimaafkan. Oke, dadah!